Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Pak D Sindiran Show. Tentunya kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada. Baik Anda di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri, tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas sebuah informasi dari spesial logat, ya, yang berjudul Ketika Tuhan Membuka Aib Para Penentang Ahok, ditulis oleh Niha. Kita langsung membaca. Saya yakin dari segala kejadian yang ada di dunia ini pasti ada hikmah yang bisa diperoleh. Mungkin awalnya akan terasa pahit, namun kepahitan itulah yang nanti berbuah kebaikan. Gusti Boten Sare. Ketika awal munculnya kasus penistaan agama yang dilaporkan bersamaan dengan momen pilkada, saya sudah merasakan sesuatu yang janggal. Tapi kita harus akui kalau kehebatan para aktor politik agamis sangat pandai memainkan peranannya, sehingga banyak masyarakat awam yang saat itu sepakat menolak Ahok. Mereka berkilah, tak sepantasnya Ahok yang non-muslim menyerempet kitab suci umat muslim. Mereka lupa kalau Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan mereka juga pencipta dari seorang Ahok. Apakah sekalipun yang dikatakan Ahok sesuatu yang benar atas adanya penyalahgunaan dari kitab suci muslim berarti Ahok melakukan kesalahan? Tuhan tidak serendah yang mereka pikirkan. Bisa jadi Dia yang Maha Kuasa mengungkap kebenaran dari ucapan seorang non-muslim atau dari simbol alam semesta. Justru keimanan mereka sendiri yang seharusnya dipertanyakan. Mereka mengaku ibadah dengan khusyuk dan selalu menjunjung nilai-nilai agama. Sebenarnya tak paham akan takdir Tuhan, bahwa segala sesuatu yang ia gariskan itu sesuai dengan skenarionya di Lauful Mahfud, bahkan sejak kita belum terlahir di dunia. Kedatangan Ahok di Kebun Seribu adalah bagian dari skenario Tuhan. Ucapannya saat itulah yang menyinggung kitab suci umat muslim merupakan takdir Tuhan. Menjadi hak Tuhan untuk memilih siapapun untuk mengungkap suatu kebenaran. Tuhan sendiri muak dengan kedalamannya, kalamnya yang dijual belikan untuk kepentingan pilkada dan sebagainya. Kalau Dia ingin menunjukkan larangan untuk politisasi ayat Al-Quran melalui ucapan Ahok saat itu, lantas siapa yang berani membantahnya? Bahkan kebanyakan mereka yang tak menyukai Ahok saat itu tak sedikit pun berpikir akan skenario Tuhan. Mereka tak memikirkan mana ucapan Ahok. Alih-alih berebut mengkafirkan Ahok karena dianggap tak pantas seorang non-muslim menilai kitab suci muslim, saya tak bisa membayangkan kalau apa yang sebenarnya mereka lawan adalah skenario Tuhan. Dan kini satu persatu penentang Ahok mulai dibukakan aib-aibnya. Mulai dari Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar yang tersangkut kasus korupsi. Patrialis Akbar dengan kesombongannya yakin Ahok akan dipenjara, justru masuk penjara terlebih dahulu. Padahal tak ada yang menyangka sekelas hakim seperti Patrialis Akbar yang selalu bersumpah atas nama Allah dengan jidat hitam bisa memakan uang haram dari hasil korupsi. Namun itulah skenario Tuhan. Dia membuka aib orang yang menentang kebenaran. Lalu
Ustadz ganteng Al-Habsyi yang sempat mengatai Ahok dengan sebutan iblis, yang bahkan malaikat yang suci dari dosa saja tak melaknat non-muslim seperti dirinya. Saat ini Tuhan bukakan aibnya pada istri pertama dan masyarakat luas, bahwa selama bertahun-tahun ini dia menikahi janda bernama Yuyun tanpa persetujuan istri pertama. Padahal sebelum menikah Ustadz Al-Habsyi janji tak akan berpoligami dan mengkhianati sang istri. Sekali lagi kita lihat skenario Tuhan membuka aib orang yang mengaku paling suci hingga mengatai manusia lain dengan sebutan iblis. Sekarang kita jadi tahu siapa sebenarnya yang memiliki kemiripan sifat dengan iblis. Selanjutnya adalah Ridho Roma, anak pedangdut terkenal Rhoma Irama, di mana sebelumnya Roma sangat yakin Ahok menistakan agama. Malah kini dibuat kaget dengan anak kesayangannya yang melalaikan ajaran agama. Islam mengajarkan jauhi narkoba, apalagi memakainya. Malah narkoba dipakai sejak 2 tahun yang lalu oleh anaknya. Apakah ini namanya bukan penistaan agama yang sungguhnya, Bung Roma? Anehnya ketika para penentang Ahok satu persatu terbuka aibnya, kelompok mereka sepi-sepi saja. Kalau sebelumnya Yusuf Mansur menangis sesenggukan dengan tagline "Jangan ditiru" saat Nusron Mahid membela Ahok, kenapa saat ini dia terdiam saat orang-orang sok suci melakukan perbuatan kotor yang tak patut ditiru siapapun? Kalau sebelumnya Agi mengumbar berbagai tweet mengenai akhlak dan akhlak, kenapa sekarang diam 1000 bahasa melihat terkuaknya akhlak bobrok dari pembenci Ahok? Ada apa dengan mereka? Ada apa dengan mereka sebenarnya? Benarkah mereka membela agama? Ataukah mereka membela kepentingan mereka? Saya paham, tak ada kasus Ahok maka tak ada demo bergilir. Tak ada pemasukan atau sumbangan dengan jumlah besar. Mungkin itulah yang memberikan semangat tersendiri bagi mereka untuk menjatuhkan Ahok. Tapi kalau ternyata ucapan Ahok adalah kebenaran seperti yang disampaikan oleh Isamuddin, maka sejatinya mereka adalah melawan kebenaran dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan menghukum mereka. Selamat menyaksikan. Selanjutnya kita baca sebuah surat untuk para pembenci Ahok. Ini adalah doa tulus seorang muslim untuk Ahok. Ya Allah, ya Tuhan kami, menangkanlah Ahok pada pilkada 2017 nanti. Dan seandainya dia berpegang teguh pada sifat jujur, adil, tegas dan amanah, maka jadikanlah dia wakil presiden RI periode 2019-2024 nanti. Dan jika memang dia baik bagi bangsa ini, maka jadikanlah juga dia sebagai presiden 2 periode, 2024-2029 dan 2029-2034, agar bangsa ini makin maju bersih dari para koruptor. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan bagi semua umat, pembimbing bagi semua insan. Jadi hamba yakin Engkau tidak ikut-ikutan dengan isu rasis dan sara, sebagaimana yang kini sedang menjangkiti sebagian dari saudara kami di planet bumi ini. Wabil khusus di bumi Indonesia ini yang hanyalah satu titik kecil, tak berarti dari alam semestamu yang tak terhingga ini. Ya Allah, bimbinglah lisanku Ahok yang sering berbicara terlalu jujur, apa adanya, ceplas-ceplos dan tanpa etek aling-aling,
yang mungkin hal itu bisa menyinggung perasaan sebagian dari kami. Ya Allah adalah Maha Pengasih dan Pengampun dari hamba tahu. Jadi hamba tahu bahwa Engkau sudah memaafkan Ko Ahok bahkan sebelum dia melakukan kesalahan, karena kasih sayang-Mu melampaui segala batasan akal dan pikiran kami. Ya Allah, meskipun agama kami berbeda, tapi aku yakin Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Besar, sehingga Engkau bisa dicapai dari manapun. Segala sesuatu adalah bagian dari wajah-Mu, sehingga dari manapun orang memujamu pastilah dia akan sampai kepadamu. Dan aku percaya firman-Mu bahwa orang Nasrani dan Yahudi pun berhak untuk menikmati surga dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kabulkanlah juga orang yang membaca dan mengamini doa ini. Dan bagi mereka yang kejang-kejang karena membaca doa ini, maka bimbing dan berikanlah petunjuk di dalam akal sehat dan hati nurani, agar sehingga mereka bisa segera sembuh dari penyakit kejang-kejang mereka. Bimbinglah juga saudara-saudara kami yang lain yang gemar membawa-bawa ayat, agama dan nama-Mu demi kepentingan politik dan keserakahan akan kekuasaan duniawi semata. Dan seandainya Ahok gagal dalam pilkada nanti, hamba berharap semoga Engkau tetap berkenan membimbing bangsa ini dari perpecahan dan permusuhan yang banyak dihembuskan oleh orang-orang yang selalu menjual nama-Mu. Saya sebenarnya juga bukan pendukung Ahok, tapi saya terpaksa membelanya karena dia selalu dizalimi oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama-Mu. Sebenarnya saya tidak peduli siapapun yang bakal jadi pemimpin. Yang penting dia jujur, bersih, amanah dan ikhlas mengabdi bangsa ini. Kabulkanlah doaku ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, demikian bro, dan terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila di dalam baca kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.